Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Jumat kembali dalam episode kedua dengan Bu Bogor yang akan oleh Bapak Jaya, Ki Jaya ya Pak? Ya, Ki Jaya. Ya, silakan Pak. Bu Bogor akan menceritakan kisahnya selama Bu Bogor tinggal di daerah ini. Jakarta ya? Di Jakarta. Terima kasih buat pemirsa yang sudah setia di Penjelajah Sejati. Kita lanjuti dengan episode kedua dengan Bu Bogor yang akan menceritakan kisahnya di Jakarta. Silakan Bu Bogor, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya bisa dipanggil Ibu Bogor ya Pak ya? Iya. Saya mau menceritakan kisah saya, boleh dibilang angker ini Pak. Angker. Angker. Emang saya sih dari rumah kan emang saya nggak ada kamar mandi ya Pak ya? Ya. Jadi saya kamar mandinya ke sana jauh loh Pak. Oh, di Itu sana. belum ada lampu loh Pak. Dulu itu Belum ada lampu. Belum ada Pak. Oh. Itu lampu itu baru sekitar 1 tahun mungkin. Sekitar tahun berapa di sini? Saya di sini sekarang aja anak udah umur 20 tahun ya. Anak waktu ke sini baru umur 5 tahun. Berarti udah 15 tahun di sini. Dari 15 tahun udah mau 20-an lah Pak. Oh, lama ya? Iya. Udah 20 tahunan. Iya. Iya. Terus apa sih yang dilihat dan dirasakan sehingga bilang di sini angker? Saya itu waktu itu sih emang saya nggak penakut sih Pak ya. Ya alhamdulillah gitulah. Cuman awal-awal kesini itu orang-orang juga bilang kok Ece berani gitu. Nah, saya mau kemana lagi? Masa saya mau kencing di dalam? Iya kan Pak? Udah gitu kan kita kalau misalkan salat tahajud juga ya mau nggak mau harus ke sana dong. Karena airnya di sana. Iya, pusatnya di sana. Suatu malam saya kesini lah Pak, dengan keadaan hujan gerimis kayak gitu lah ya. Hujan gerimis. Orang-orang mungkin tidur lah ya. Kalau saya mau ambil wudhu Pak. Mau ambil wudhu. Saya kira itu sayur di Abah. Waktu itu kan emang lagi ada tukang sayur nih. Sekarang sih udah meninggal kayaknya. Si Abahnya udah pulang, dia orang Sumedang. Saya tanya tapi diem aja Pak. Ini di situ. Oh, di situ. Ini yang sekarang di pohonnya digundulin itu loh. Oh, yang dipapas itu ya. Dipapas itu. Iya. Saya juga nggak nanya ya. Saya mah orang namanya kagak ada lampu Pak. Cuman kelihatan nunduknya doang. Dia nunduk ngadep sono. Cuman itu bajunya jelek gitu kayak baju abis bangkit dari kubur. Pada senggelenting kayak gitu ya, rusuh gitu ya. Saya tanya, saya liatin aja, tapi saya ngompak lagi. Ini orang kok nggak belok, nggak gini gitu ya Pak ya? Saya juga curiga. Ini orang apa ya gitu. Posisinya diri apa? Nunduk aja gitu Pak. Jadi nunduk gini. Cuman pakaiannya kayak pakaian. Ya itulah baru bangkit lah gitu. Saya mau lari juga gimana ya? Saya mau lari takutnya saya celaka juga Pak. Gitu. Tapi hitungan istilahnya sekejap mata? Sekejap mata nggak ada. Nggak ada. Oh. Saya kan nanya pagi-pagi ya ke si Abah pulang dagang nih. Abah malam jam 2 ke kamar mandi enggak? Kayak gitu. Ke Abah nih yang tukang sayur itu saya tanya. Enggak nih. Abah langsung ke pasar kata dia gitu. Saya situ makin ini ya Pak, makin merindu ya Allah. Berarti itu yang semalam siapa itu? Yang semalam saya lihat itu siapa gitu. Bukan Abah gitu. Enggak nih Abah langsung jam 12 Abah udah keluar. Karena Abah itu kan kalau ke pasar jam 12 kata dia gitu. Belanja kan dia harus belanja sayur. Yang kedua kali ini masih ada ini nih Pak, masih ada pohon kelapa bercabang. Oh, bercabang 3. Cabang 3 ini apa? Kelapa kuning. Nah ini kan pohon di pagar nih, di pagar. Laki saya mau ke pasar, dulu saya belum punya motor Pak, jalan kaki. Laki saya jalan kaki. Saya nganter laki saya sampai sini doang. Kan belum ada lampu ini Pak, belum ada lampu penerangan jalannya. Belum ada Pak. Laki saya lari. Saya juga kaget kenapa laki saya lari. Sampai cepirit laki saya Bapak. Saking takut. Kenapa? Saya tanya kenapa. Nggak jadi belanja dia Pak.
Kenapa? Ada orang jalan gak ada kepalanya. Aduh. Di sini dulu ini ada pagar loh Pak. Ada pohon cagak 3 yang saya kemarin saya pindahin tuh, nenek kan mau ditebang nih. Nenek kata saya, Pak penebang jangan dulu ditebang, nggak ada orangnya masalahnya. Itu Pak 2 kali berarti saya. Nih kisah saya. Itu mah laki saya tuh capek ya. Saking takut kagak dagang Pak. Takut. Jadi ngeliat itu. Jadi ngeliat orang jalan tapi ini nggak ada. Nggak ada kepalanya. Balik lagi laki saya itu. Saya dulu di sini loh Pak rumahnya di bawah. Ya? Belum naik ke atas, belum dulu kan di sini berada rumah kecil kontrakan ini. Jadi kalau banjir tuh ya kerendam sampai atap Pak. Sampai atap. Ngalamin itu Pak saya. Sampai kerendam sampai atap. Di sini juga jayalnya. Di sini juga. Di sini jayal juga. Ada juga. Jadi yang sering dilihat nih selama tinggal di sini di mana aja tuh ada? Yang sering dilihat sih di sini nih. Nih di jendela ini nih. Nih di jendela ini. Nih jendela nih. Bukan bawahnya ada jendela nih. Nih pohon pisang ya. Itu ular Pak. Ular gede banget ular. Ular lagi kawin. Saya mau ambil senter, pulang-pulang udah nggak ada, tapi bekas rekannya ada. Itu. Saya sih pengen mastiin ini ular apa bukan maksudnya, apa siluman gitu. Masa ular mengkilatnya udah kayak emas Pak, bingung saya. Itu jam 3 loh Pak. Saya cerita ke Bapak Udin. Pak Udin nggak takut? Itulah saya dikasih kelebihannya, saya berani Pak. Alhamdulillah saya berani. Kalau kata orang mah saya bisa berak di dalam itu. Kalau takut kayak begitu. Ular Pak. Yang saya mastiin itu ular apa siluman, makanya saya mau ambil senter itu. Waktu itu kan belum ada penerangan Pak. Cuman kayak orang mana sih ini? Kayak ular berantem gitu. Iya. Cuman kelihatan mengkilapnya aja. Kayak emas. Mengkilapnya. Kalau mau keinjak mah saya udah 2 kali. Itu juga pas mau ambil wudhu juga mau keinjak Pak. Gini. Kan dulu itu gelap. Belum ada penerangan. Jadi kalau kulitnya kayak emas ya terang jadinya ya. Iya, kelihatan mengkilap. 2 kali saya kalau untuk ular di sini itu. Makanya kalau istilahnya di sini yang ngomong iya, emang iya saya akuin. Iya. Cuman tergantung kita nyikapinnya Pak. Betul. Kalau kita istilahnya enggak jahil, kita permisi lah. Pamit kalau kata orang Sunda itu. Permisi ya benar. Permisi. Kita kan nggak ganggu dia, nggak apa-apa, nggak kenapa. Saya alhamdulillah jam 3, jam 2 saya kencingnya ke sini. Alhamdulillah enggak. Kan kita masih punya bismillah mungkin seperti itu. Jadi kalau kita permisi, kita numpang kita menghargai dia juga ya. Iya, dia juga tahu. Nggak akan ganggu. Mana istilahnya yang takabur sama yang tidak, dia juga tahu Pak. Bisa kok kita berdampingan dengan makhluk halus. Kata siapa tidak bisa? Bisa benar. Saya aja bisa. Bisa. Tinggal bagaimana kita membawanya dan menyikapinya. Kata siapa? Bisa berdampingan dengan makhluk halus. Kan kita juga saling menjaga. Kita juga punya etika. Betul. Ya. Adab yang dijaga. Adab itu di atas ilmu ya Pak. Betul. Udah paling tinggi itu. Ya. Adab itu di atas ilmu. Berarti kalau Bogor bisa melihat ini, bisa ketemu ini, berarti orang tuanya dulu orang bisa juga ya? Nenek saya. Nenek saya sekarang udah 105 tahun. Masih ada? Masih ada. Alhamdulillah. Di Bogor? Iya. Masih ada nenek saya. Apa dulunya suka bantu-bantu ngobatin orang, nenek atau ada orang minta tolong sama nenek gitu? Jadi gini, saya itu tunjuk sama nenek, katanya kamu kalau udah umur 50 tahun lu pasti bisa ngobatin orang seperti gitu. Itu karena katanya keturunan gitu. Dari Pelabuhan Ratu juga Pak. Kalau saya kan keturunan Pelabuhan Ratu. Cuma saya nggak mau, kayak gini. Ini udah dipilih sama itunya. Alhamdulillah bisa lah Pak. Alhamdulillah. Cuman kita jangan ujub
kita kabur lah, nggak boleh. Sekalipun kita bisa, bilang aja nggak bisa. Terkecuali orang itu emang benar-benar harus kita tolong. Yakin dan ingin minta tolong. Ya, seperti itu. Kalau kita menawarkan diri ya, ntar dulu. Itu Enggak. namanya. Itu namanya kan takabur ya Pak ya. Sombong. Nah, sombong. Enggak. Dan itu juga nggak akan pernah mujarab ya. Nah, betul. Artinya Jangan. sulit untuk disembuhkan juga kalau kita sombong. Tapi kalau ada orang yakin datang pada yakin kita, orang itu disakitin, oke lah kita bantu. Nah, insya Allah. Insya Allah. Ya. Dengan izin Allah, kita percaya Allah yang sembuhkan. Cuman kita itu hanya jembatan saja, Pak. Betul, perantara. Hanya perantara. Berarti udah 105 ya. 105 sekarang nenek saya. Mak Bogor sekarang berapa? Sekarang saya 52, Pak. Oh, berarti udah nurunin dong. Iya, karena nenek saya juga udah di atas 50 nanti, Kang. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Saya itu udah, maaf ya Pak ya, saya itu udah ke daerah Sukabumi. Cuma saya diantar jemput, Pak. Maaf. Nanganin orang, ya. minta tolong, ya, seperti nyareat lah. Iya. Saya nggak mau buka di rumah, nggak mau. Takutnya rame rumah saya. Ntar jadi omongan orang ya. Nggak mau saya, Pak. Ntar malah dibilang, wah. Saya itu di Sukabumi pernah ngobatin. Berarti nama tenernya Mak Bogor. Iya, Ibu Bogor saya terkenal. Ibu Bogor. Kalau di sini kan dipanggilnya si Teh Bogor kayak gitu. Kalau sama Mama Empang Bogor kenal? Kalau sama Mama Empang Bogor mungkin kalau ngelihat orangnya saya pasti kenal. Saya seringnya soalnya ke Bapak Haji Ustadz Ade Ihwanuddin yang ada di Cemplang. Cemplang. Ustadz Ade Ihwanuddin yang punya pesantren, Pak. Ya. Seringnya saya ke situ. Selain itu pernah ngobatin di mana lagi? Banyak sih Pak, di Bogor, Cikeas, daerah situ banyak saya Pak. Cikeas Bogor. Daerah Cikeas Bogor Pak. Yang umumnya ditanganin masalah apa? Saya sih khususnya nih ya Pak ya. Khususnya spesialis. Spesialisnya saya sih satu mungkin disantet orang ya Pak ya. Oh, pernah nanganin? Sampai orang itu nggak bisa bangun Pak, udah tinggal kulit doang. Berapa lama dia kena? 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun. Sampai digugat cerai sama istrinya. Dia kata saya jangan seperti itu. Ya biasa Pak, persaingan usaha, yaitu bandar duren, pangkolak duren. Dia pola kerja santet seperti apa sih? Kalau yang saya lihat sih, kalau orang disantet itu makan mah doyan Pak. Kayak ya makan sebako aja habis itu. Tapi daging, tapi enggak jadi daging. Enggak jadi daging. Enggak. Ngabisin uang. Berarti di dalamnya ada gaibnya? Di dalam itu ada gaibnya Pak. Yang saya lihat itu kayak model-model itu aja pas saya tanganin ya. Pas saya tanganin itu, jadi dia tuh ngejerit pas saya pegang itu panas, saya panas gitu. Padahal badan dia anyep udah kayak es batu. Kata dia kakinya itu kayak es batu kata dia. Udah dingin banget ya? Dingin. Dia orang tinggal tulang doang. Kalau nggak ada kulitnya. Rumah semewah itu habis Pak. Iya. Buat berobat sana sini, udah berobat ke Cianjur, udah dioperasi ini itu katanya. Oh, pernah semua dicoba? Iya pernah Pak, rumah sakit udah Bu saya. Ya cobalah kita istilahnya Bismillah gitu ya. Iya. Semoga Allah jabah. Niat saya kan nolong. Betul. Mudah-mudahan ijabah. Istilahnya qabil tuh lah ya Pak ya. Mudah-mudahan ijabah seperti itu. Dan alhamdulillah sampai rukun lagi dan punya anak lagi sekarang. Sehat kembali? Sehat kembali, alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti nanganin gitu kita harus bertarung dong di dalamnya. Pak, saya itu mau ngobatin, saya itu dijegat di sini nggak bisa jalan. Dipegangin ke jantung Pak. Kalau udah ngobatin itu nyesek di jantung kita. Ya orang kalau mati kita. Makanya nggak bisa main-main kata saya. Kalau kurang syaratnya juga saya nggak berani Pak. Enggak, saya nggak berani. Kurang syaratnya misalkan permintaannya, saya maunya kamu gendong, tapi pindahin saya ke kuburan anu seperti itu. Gendong. Itu harus Pak. Saya pindahin.
saya mau keluar dari tubuh ini, tapi saya bawa, saya pindahin, bawanya ke batu nisan mana gitu. Kalau enggak, bawanya ke batu yang ada di Kali Anang gitu. Seperti itu, yang penting kalau dia mau diusir, siapin tempatnya. Ya, seperti itu. Kalau tidak, ya kita lah yang kena. Itu sampai nggak bisa jalan loh Pak saya. Sampai orang kayak kecakek. Nanti tanyalah suami saya. Kalau nggak, yang suka ngantar kan biasanya suami saya. Gitu. Kalau saya ada dijemput orang, saya tanpa suami nggak mau. Jadi suami yang nemenin, Kan kadang-kadang kita berangkat pagi aja belum tentu kita pulang jam 10 malam. Belum tentu. Kalau belum istilahnya. Bisa berapa hari di situ ya? Enggak sih pulang hari itu. Cuman kalau istilahnya dianya belum bisa bangun, saya enggak saya tinggal. Harus saya lihat normal dulu seperti itu. Itu pengalaman saya Pak. Cuman saya nggak mau yang namanya orang-orang tahu siapa saya, nggak mau. Nggak, maaf kalau ada tamu ke rumah aja saya bilangnya ini teman suami saya. Gitu. Nggak, saya nggak mau. Saya takutnya disangkanya kabur. Iya. Seperti itu. Cukup istilahnya orang tahu saya, dia minta tolong, oke lah. Tapi jangan banyak omong. Saya maunya seperti itu. Tapi jangan banyak omong. Itu pun keberadaan saya suka ngilang-ngilang Pak. Kadang saya di sini kan saya nggak mau. Pindah-pindah. Itu namanya kalau kata orang Sunda nyumputin ucaang. Kamu harus bisa seperti itu. Gitu. Ini udah berapa kali pindah? Saya udah di sini aja udah 2 kali saya. Balik Bogor sini lagi, balik Bogor sini lagi gitu. Banyak yang nyariin saya, malas saya nggak mau. Sudah semuanya sudah, nggak usah. Adapun itu kamu mau kenal saya syukur, ya sudah. Yang penting saya udah. Kamu kebanyakan kan orang pengen dikenang loh Pak. Kamu harus balik lagi loh ke saya. Seperti itu banyaknya loh Pak. Maaf. Iya. Tapi saya nggak mau. Bahkan kemarin saya pulang ke kampung itu, saya pernah ngobatin orang, dia itu dihina-hina sama perempuan ya Pak ya. Sampai istilahnya dia ditolak lah lamarannya, maaf. Tolak lamarannya. Kan saya tanya tuh cowok itu, kamu yakin ini anak perempuan ini mau kamu dapatkan? Ya mah saya mau kawin sama anak ini, tapi yakin kamu gak sakitin? Masalahnya dia ditolak, dia itu kan duda, anak ini baru gede. Si cewek ini otomatis keberatan dong orang tua. Sementara anak ini cinta banget sama anak itu perempuan. Saya juga kasihan ya, sampai sesegukan nangis di rumah, sampai guling-guling ngantuk, saking demennya sama tuh cewek. Dasarnya suka sama suka. Cuman orang tua melarang. Nah, tapi si cewek itu sempet diblokir nomor dia juga. Gitu. Yang jadi nangisnya itu karena diblokir sama cewek itu. Jadi istilahnya kalau kata orang Sunda mah kanyeriannya Pak ya. Nah, kanyerian gitu. Saya dengan istilahnya bismillah aja lah ya. Saya punyanya bismillah doang Pak. Bismillah lah, kalau kamu emang mau niat bener-bener sama cewek ini, oke lah. Ini kamu kesana ke rumahnya, baca bismillah ini, kamu 3 balik aja ya, jangan banyak-banyak gitu. Insya Allah nanti kalau calon mertua kamu udah eling sadar, bawa calon mertua kamu ke sini. Saya tantangin begitu. Alhamdulillah diijabah. Itu mertuanya dibawa ke rumah Pak. Alhamdulillah sampai sekarang sudah punya anak 1. Alhamdulillah. Jadi, kemarin ketemu di sana dia nangis, mama di mana aja. Kita bisa ambil kesimpulan. Seperti ilmu yang kita gunakan, kita untuk amalkan untuk menolong orang, untuk kebaikan. Ya, seperti insya Allah Pak. Yang penting kita harus tahu. Ingat, pengobatan itu jangan harus ditaktor harus sekian. Tidak boleh. Gak ada itu yang namanya Al-Quran itu harus diperjualbelikan, tidak ada. Itu mah nanti aja rezeki dari Allah. Jadi kalau ilmu diperjualbelikan, mungkin ilmunya tidak akan bermanfaat. Nah, seperti itu Pak. Jadi kalau kita ilmu itu kita amalkan dan kita tidak menghargai atau matok harga, insya Allah ilmu itu akan membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Amin. Alhamdulillah Pak. Itulah pengalaman saya Pak ya. Bapak juga mungkin sudah tahu siapa saya juga sudah tahu Ki Jaya itu seperti apa. Semoga dengan amanah ini kita bisa
menolong orang-orang yang susah. Amin. Kita jalankan amanah ini benar-benar. Semoga orang yang kita tolong itu mereka itu mendoakan kita yang baik-baik. Betul. Kita ini kan hanya cukup doa Pak dari mereka. Betul. Kita ini masih butuh doa dari mereka. Betul. Iya. Seperti itu saja Pak. Jadi kalau untuk doa, makanya jangan pernah kita pelit-pelit dengan doa. Doakan dulu orang lain semua, baru diri kita. Karena sesungguhnya doa kita yang kita berikan pada orang lain akan kembali lagi pada diri kita. Jadi Emak Bogor menceritakan tentang ilmu dari Nenek kesepuhan lah ya. keturunannya Kesepuhan atau saya. leluhurnya, dan diamalkan dengan baik, yang insya Allah ilmu yang diamalkan membantu orang tua terdahulu. Karena biar bagaimana amal yang baik atau amal yang soleh mengamalkan ilmu-ilmu dari keturunan kita untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, bukan untuk diperjualbelikan. Betul. Maaf bila ada kata salah. Mohon maaf juga saya. Ada lagi Mama Bogor yang harus diceritakan? Mungkin nanti kita sambung lagi. Nanti Betul. masih ada pengalaman saya. Karena apa? Karena besok saya hari Minggu itu harus udah ngobatin pasien lagi. Oh, Di daerah Kaung Gading, enggak deh. Bogor. Aki doain, Aki bantu, semoga berjalan dengan baik dan lancar, Amin. dan bisa tetap amanah dalam menjalankan Amin, amin. ilmu yang diberikan oleh leluhurnya. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan oleh Mak Bogor. Wijaya dan Mak Bogor mohon maaf pada pemirsa semua kalau ada kata-kata salah atau yang menyinggung. Inilah perjalanan spiritual Mak Bogor. Minta Jadi dimaafkan. mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Bila ada Terima kata-kata kasih yang salah, untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.